Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih lanjutkan materi untuk persiapan ujian ya. Untuk video ini, Miss akan bahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen ya, dan bentuk akar. Nah, ini termasuk materi di kelas 9. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Nah, jadi, bilangan berpangkat itu kita lambangkan dengan A pangkat N. Nah, A pangkat N itu maksudnya adalah perkalian A-nya sebanyak N kali. Jadi, kalau ada 2 pangkat 3 misalkan, maka 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat itu pertama, bentuk perkalian. Ya, jadi kalau bilangan berpangkat dikali, nah, sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Jadi ini sama-sama A, bilangannya sama nih. Maka kalau dikali pangkatnya ditambah. Ya, jadi kalau dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, lawannya perkalian pembagian. Jadi kalau ada dua bilangan berpangkat dengan bentuk bilangan pokoknya sama, ya, jadi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Lalu sifat yang ketiga, pemangkatan ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal kita kali. Nah, selanjutnya, kalau ada bilangan berpangkat dikali ya, dia bentuknya bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama, maka bisa kita kalikan dulu bilangan pokoknya. Maka A kali B dipangkatkan M, itu sama aja kayak A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, sifat yang kelima itu pembagiannya. Jadi kalau bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama, maka dia berlaku. Bisa dibagi dulu bilangan pokoknya. Sehingga A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, selanjutnya ada yang dibilang pangkat tak sebenarnya. Jadi dia sebenarnya pangkat tapi nanti ada sifat yang berlaku. Ya, jadi jika A bilangan real tapi A-nya nggak 0 ya. Lalu M dan N bilangan bulat positif. Nah, berlaku yang pertama. Semua bilangan jika dipangkatkan 0, nah bilangan real nih ya. Mau bilangan, mau nanti ketemu huruf. Pokoknya apapun dipangkatkan 0 asalkan bukan 0 pangkat 0 ya. Hasilnya itu adalah 1. Nah, jadi segala sesuatu dipangkatkan 0 hasilnya 1. Selanjutnya pangkat negatif. Pangkat negatif itu bukan hasilnya min, tapi dia berkebalikan. Jadi kalau ada A pangkat min N itu adalah 1 per A pangkat N. Berkebalikan posisinya ya. Kalau tadinya ada di atas pangkatnya negatif, maka dia pindah ke bawah, pangkatnya menjadi positif. Nah, selanjutnya pangkat pecahan. Kalau pangkat pecahan itu sesungguhnya adalah bentuk akar. Jadi A pangkat M per N itu adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi yang atas jadi pangkatnya di dalam, yang bawah pangkatnya di luar. Nah, ini pangkat tak sebenarnya. Selanjutnya, bagaimana tentang bentuk akar? Nah, kita akan pelajari tentang pertama mengubah bentuk akar. Nah, mengubah bentuk akar itu kita ubahnya menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini sebenarnya berkebalikan dari pangkat tak sebenarnya tadi ya. Jadi kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, jadi tinggal kita rubah menjadi A pangkat M per N, yang dalam jadi di atas, yang luar jadi di bawah. Nah, itu mengubah bentuk akar. Yang satunya lagi adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar ini kita jadikan bentuk perkalian, tapi salah satunya itu harus bisa diakarkan. Contohnya, akar 50. Akar 50, 50-nya ini kita jadikan bentuk perkalian. Nah, 50 itu kan bisa 1 kali 50, bisa 2 kali 25, bisa 5 kali 10. Nah, dari variasi bentuk perkalian tadi, kita pilih mana yang salah satunya bisa diakarin. Nah, ternyata 25 kali 2. Karena 25 ini bisa diakarin ya. Akar 25 adalah 5. Sehingga bentuk sederhana dari akar 50 itu adalah 5 akar 2. Nah, itu menyederhanakan bentuk akar. Nah, yang selanjutnya sifat-sifat bilangan bentuk akar. Nah, kalau bilangan berpangkat punya sifat, bentuk akar pun juga.
Yang pertama, perkalian. Nah, kalau perkalian ini tinggal kita gabungkan saja ya. Jadi akar A kali akar B itu akar A kali B. Demikian juga pembagian, boleh langsung digabung ya. Jadi prinsipnya tinggal kita bagi saja. Nah, bagaimana kalau penjumlahan atau pengurangan? Nah, penjumlahan pengurangan ini hanya berlaku jika bentuk akarnya sama. Nah, ini karena sama-sama akar C, maka A sama B-nya boleh langsung kita tambah atau kurang. Nah, demikian juga kalau perkalian. Kalau tadi penjumlahan atau pengurangan, bentuk akarnya harus sama. Kalau perkalian atau pembagian nanti nggak perlu, nggak sama nggak apa-apa. Asalkan posisinya yang kita kalikan itu sama. Jadi yang di luar kita kalikan dengan yang di luar, yang dalam kita kalikan dengan yang dalam. Demikian juga pembagian. Yang luar kita bagi dengan yang di luar, yang dalam akar kita bagi dengan yang di dalam akar. Nah, kalau bentuk akar ini ada syaratnya nih ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga C-nya nggak boleh 0, lalu di dalam akar itu harus positif. Kalau di dalam akar yang negatif nanti imajiner, nggak real ya, padahal kita mau mencari bilangan real. Nah, kurang lebih seperti itu ya sifat-sifat bilangan bentuk akar. Nah ini merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan penyebut bentuk akar? Nah, kita mengalihkan pembilangan dan penyebutnya dengan bentuk akar sekawan penyebutnya. Nah, jadi tujuannya merasionalkan penyebut bentuk akar ini menjadikan penyebutnya menjadi bilangan rasional, bukan lagi bentuk akar. Nah, apa aja sih bentuk akar sekawan itu? Yang pertama, jika penyebutnya bentuknya akar B, maka sekawannya juga akar B. Sehingga kalau kita punya soal nanti A per akar B, kita kalikan dengan akar B per akar B. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan akar B. Sehingga hasil akhirnya adalah A per B akar B. Ini yang pertama. Yang kedua, sekawan dari A tambah akar B adalah A min akar B. Jadi berkebalikan ya. Lawannya. Jadi kalau tambah lawannya kurang, kalau kurang lawannya tambah. Nah, ini sekawannya. Sehingga kalau nanti ketemu bentuk seperti ini, tinggal kita kalikan baik pembilang maupun penyebutnya. Sehingga hasilnya nanti yang bawah itu tinggal A kuadrat ditambah akar B kuadrat. Gitu. Jadi A kuadrat min B. Lalu yang terakhir bentuk sekawan dari akar min akar B itu akar A tambah akar B. Jadi selalu lawannya ya, sekawannya itu operasinya tinggal lawannya. Kalau min lawannya plus, kalau plus lawannya min. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita ketemu penyebutnya akar A min akar B, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan akar A tambah akar B. Hasil akhirnya tinggal penyebutnya jadi A kurang B. Prinsipnya penyebutnya nanti tinggal kita kuadratkan ya, jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat gitu. Oke, sekarang latihan soalnya. Yang pertama, hasil dari 6 pangkat min 3. Nah, masih ingat ya, pangkat negatif, Miss tuliskan di sini rumusnya lagi. Jadi kalau ada suatu bilangan dipangkatkan negatif, bukan hasilnya negatif, tapi dia berkebalikan menjadi 1 per A pangkat M. Nah, maka 6 pangkat min 3 itu sebenarnya adalah 1 per 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 itu berapa? Berarti 36 dikali 6, 216. Gitu. Jadi 6 pangkat min 3 adalah 1 per 216. Nomor berikutnya, nah, hasil dari 8 pangkat 2 per 3 ditambah 9 pangkat 3 per 2 dikurang 100 pangkat setengah. Nah, bentuk soal seperti ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi 8 itu bisa kita rubah jadi berapa pangkat berapa? 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, lalu kita pangkatkan lagi 2 per 3. Lalu 9 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, kita pangkatkan lagi 3 per 2. Lalu dikurangi 100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 1 per 2. Nah, lalu ingat nih. Ingat sifat
kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya diapain? Dikali. Nah, jadi bentuk ini kita kali ini 3 kali 2/3, boleh kita coret deh. Yang ini juga habis, yang ini juga habis. Sehingga hasil akhirnya jadi 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 10 pangkat 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 27. 10 pangkat 1, 10. 4 tambah 27, 31, dikurang 10, 21. Gitu ya. Jadi tinggal kita sederhanakan dulu, lalu pangkatnya kita kalikan. Oke, mudah ya. Nomor berikutnya, hasil dari akar 12 dikali akar 6. Nah, akar 12 kali akar 6, ingat perkalian bentuk akar, langsung kita kalikan saja ya. Akar 12 kali akar 6 itu tinggal 12 dikali 6, berarti sama dengan akar 72. Nah, ini belum sederhana. Nah, ingat materi menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar adalah mengubah menjadi bentuk perkalian yang salah satunya bisa kita akarkan, kita cari akarnya. Nah, kalau kita cari 72 itu bisa pertama 1 kali 72, lalu 2 kali 36, 3 kali 20, bisa nggak dikali 3 nih? 34 ya, 24 ya. Lalu 4 dikali 18, 5 nggak bisa, 6 kali 12. Terakhir 8 kali 9. Nah, dari berbagai variasi ini mana yang salah satunya bisa diakarin? Oh, ternyata 2 kali 36. Maka 72 ini kita jadikan 2 kali 36. Yang bisa diakarin mana? 36-nya. Akar 36, 6. Maka akar 72 adalah 6 akar 2. Gitu. Oke? Mudah ya. Jadi kita kalikan dulu. Nah, cara lain Miss ingatkan di sini pakai pohon faktor. Nah, pohon faktor pertama 72. 72 itu berapa kali berapa? 2 kali 36. Bagi 2 lagi, 2, 18. Bagi 2 lagi, 2, 9. Bagi 2 nggak bisa, langsung 3. Nah, terus gimana? Kita kelompokkan yang sama dua-dua. Ini 2 sama, ini juga 2 sama. Yang ini 2, yang ini 3. Yang punya teman taruh di luar, yang nggak punya teman taruh di dalam. Berarti 2 kali 3 akar 2. Nah, 2 yang ini ya. 2 yang di luar itu yang punya teman, yang di dalam nggak punya teman. 2 kali 3, 6. 6 akar 2. Sama ya. Nah, kalian terserah nanti mau bentuk perkalian. Tergantung aja, dilihat aja sikonnya. Kalau angkanya simple perkaliannya, langsung aja jadikan bentuk perkalian. Kalau agak ribet, kalian mikirnya pusing, boleh pakai pohon faktor. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Nah, ini hasil dari 8 akar 6 bagi akar 12. Nah, pertama apa? Kalau bentuk pembagian gini, sebaiknya kita jadikan bentuk sederhana dulu. Nah, ini 8 akar 6. 6-nya udah paling sederhana ya. Akar 12 itu kan perkalian 4 kali 3. Nah, jadi 8 akar 6 dibagi akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 2 akar 3. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 3, 2. Maka hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi kalau bentuk perkalian, pembagian terutamanya kalau perkalian bisa kita kalikan dulu kalau mau. Tapi kalau bentuk pembagian sebaiknya disederhanakan dulu. Khawatir nanti penyebutnya yang lebih besar. Tuh, mudah ya. Insya Allah nanti makin lancar. Nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari akar 50 tambah akar 32 dikurang 2 akar 2 tambah akar 18.
Nah, ini mau nggak mau harus disederhanakan karena nggak mungkin kita jumlahkan, nggak ada yang sama nih bentuk akarnya. Maka kita sederhanakan dulu satu-satu. Akar 50 itu adalah 25 kali 2. Akar 32 itu adalah 16 kali 2. 2 akar 2-nya tetap. Akar 18 itu adalah 9 kali 2. Akar 25 itu 5. Nah, 5 akar 2 ditambah akar 16, 4. Nah, 4 akar 2 dikurang 2 akar 2 ditambah akar 9, 3. Oke, berarti sama dengan, nah ini udah sama akar 2 semua. Jadi tinggal kita tambahkan saja tuh. 5 tambah 4 dikurang 2 ditambah 3 akar 2. 5 tambah 4, 9, kurang 2, 7, tambah 3, 10. 10 akar 2. Mudah ya. Jadi prinsipnya kita sederhanakan dulu dengan cara mengubah menjadi bentuk perkalian yang salah satunya bisa diakarin. Oke, next. Bentuk sederhana dari P pangkat 2N tambah 3 per P pangkat N tambah 1. Nah, kalau kita lihat bilangan pokoknya udah sama-sama P ya. Ingat sifat eksponen. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Nah, sehingga bentuk sederhana dari soal itu adalah tinggal kita kurangi 2N tambah 3, kita kurangi dengan N tambah 1. Sama dengan, nah 2N dikurang N jadi N, 3 dikurang 1 jadi plus 2. Oh, udah simpel ya. Jadi kelihatannya aja ribet, padahal tinggal kita kurangi saja pangkatnya. Ya, sifat ingat, asalkan bilangan pokoknya sama. Nah, ini bilangan pokoknya sama-sama P. Maka pangkatnya aja yang tinggal kita kurangi. Oke, nomor berikutnya. Nilai dari 4 pangkat 3 per 2 dikali 8 pangkat 1 per 3 dibagi 2 pangkat 2 dikali 32 pangkat min 2 per 5. Nah, seperti biasa kita sederhanakan. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Dipangkatin lagi 3 per 2. Dikali 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Dipangkatin lagi 1 per 3. Per 2 udah sama. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Pangkatin min 2 per 5. Ingat sifat ya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Ini boleh habis, ini habis, lalu ini habis. Sisanya tinggal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 2. Udah sama semua nih bilangan pokoknya, sama-sama 2. Nah, sifat yang tadi ya, kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Maka ini langsung aja 2. 3 ditambah 1 dikurang 2 dikurang min 2. Sama dengan 2 pangkat 3 tambah 1, 4. 4 kurang 2, 2. 2 dikurang min 2, 4. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, gampang ya. Gampang, kelihatannya ribet tapi padahal simple. Gampang, hasilnya pun sederhana. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Nilai X pada persamaan akar pangkat 2X min 5 sama dengan 1. Nah, kalau mau menyamakan begini, kita harus samakan bilangan pokoknya. Nah, ingat sifat dari bentuk akar, kita ubah menjadi eksponen. Kalau ada A pangkat M per N, itu adalah akar A M N. Nah, berarti akar ini kalau nggak ada angkanya kan di sini seolah-olah ada 2 nih. Maka 2 pangkat X min 5 per 2. Sama dengan 1. Ingat, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Nah, kita ingat ada A pangkat 0. Pangkat A sebenarnya ya. Semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Nah,
berarti 1 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 0. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka tinggal kita samakan nih. X min 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita selesaikan. X dikurang 5 per 2 sama dengan 0. Berarti X min 5 sama dengan 0. Berapa X-nya? X-nya sama dengan 5. Gitu. Oke? Mudah ya. Jadi kalau persamaan begini, tinggal kita samakan bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya udah sama, otomatis supaya dia bernilai sama, pangkatnya pun harus sama. Oke, nomor 9. Dengan merasionalkan penyebut bentuk sederhana dari 3 per 2 akar 3. Nah, kita tinggal lihat nih. Bentuk akar dari penyebutnya itu adalah akar 3-nya. Sehingga untuk merasionalkannya, baik pembilang maupun penyebutnya kita kalikan dengan sekawan dari akar 3, yaitu akar 3. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan akar 3. Hasilnya menjadi 3 akar 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3. 3. Nah, coret-coret sama dengan akar 3 per 2. Nah, biasanya penulisannya setengah akar 3. Nah, jadi udah rasional nih ya, karena penyebutnya sudah tidak bentuk akar. Oke, nomor terakhir nih. Masih merasionalkan penyebut. Nah, penyebutnya bentuknya akar 7 tambah akar 5. Berarti akar sekawannya yang kurang. Maka baik pembilang maupun penyebut kita kalikan dengan akar 7 kurang akar 5. Ya, gini ya. Berarti yang atas tinggal kita kalikan. Nah, Miss tulis dulu begini. Nah, yang bawahnya itu tinggal ini, yang ini kuadrat ya. Ini kuadrat dikurangin ini kuadrat nih. Berarti akar 7 dikuadratkan, tinggal 7. Akar 5 dikuadratkan, 5. Berarti 6 akar 7 min akar 5 per 2. Boleh disederhanakan jadi 3. Maka hasil akhirnya 3 kali akar 7 min akar 5. Boleh sampai sini, boleh dibuka. Kalau dibuka berarti 3 akar 7 dikurangi 3 akar 5. Sama aja ya, mau jawab yang atas atau yang bawah sama. Kalau pilihan ganda, karena ujian akhir biasanya pilihan ganda ya, kita tinggal pilih mana yang ada jawaban dari 2 tipe itu. Oke? Kayaknya materi eksponen dan bentuk akar ini simpel ya, gampang. Tipenya itu aja. Mudah-mudahan bisa difahami, apalagi masih fresh nih ya. Ini kan materi kelas 9, jadi insya Allah mudah difahami. Seperti biasa, kalau ada yang masih bingung, boleh tanya Miss aja ya, komen aja di video ini. Insya Allah akan Miss jawab. Kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya ya.